Joy Kids. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Gereja Anak Joy Kids GPDI Sumedang. Gimana adik-adik semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali lagi beribadah meskipun secara online. Adik-adik tetap semangat kan? Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Siapa yang siap memuji Tuhan? Oke, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami bisa beribadah kembali walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Kau terus ada di dalam setiap hidup kami. Kau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalian mau tes dulu nih suaranya ya. Joy Kid, Joy Kid, Joy Kid, Joy Kid, Joy Kid. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik siap memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau siap ya, kita mau semangat dan memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik boleh tepuk tangan. Boleh ajak mama papanya juga untuk beribadah sekolah minggu ya. Saudara semua yang ada di rumah kalian boleh diajak buat ibadah sekolah minggu. Katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yo adik-adik, minggu kemarin ceritanya tentang apa yo? Tentang Daud. Daud itu ada seorang yang senang memuji Tuhan. Adik-adik masih kuat berdiri kan? Masih kuat memuji Tuhan? Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Kita mau menari, kita mau bersuka cita. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, menari.
selalu senang memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, sikap baik-baik. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Adik semuanya, kami mau semangat dalam memuji Engkau. Kami mau terus bersuka cita dalam memuji Engkau Tuhan. Seperti Daud, Tuhan selalu bersuka cita dalam memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami sudah tinggikan nama-Mu Tuhan, pujian-pujian kami, biar semuanya berkenan dan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran. Ajak kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau mendengarkan firman-Mu, dan kami berantusias mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang bekerja atas kami Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Waktunya adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Puji Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini dengan kondisi kita sehat, dengan kondisi kita kuat, itu karena kemurahan Tuhan ya. Ayo kita semua siapkan Alkitabnya. Hari ini Bu Lili akan cerita tentang bagaimana kemenangan Yosafat melawan Bani Moab dan Bani Amon ya. Yuk kita akan baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ke 28. Oke, Uli akan nanti adik-adik bisa di rumah dibaca ya. Dari ayat 1 sampai ayat 28 itu bagaimana ceritanya ya. Lili akan ambil satu persatu ayatnya supaya adik-adik lebih mengerti bagaimana cerita kemenangan Yosafat atas Bani Moab dan Bani Amon ini ya. Puji Tuhan. Bani Moab dan Bani Amon ini adalah datang berperang untuk melawan Raja Yosafat ya. Nah, pada saat Yosafat mendengar berita bahwa mereka akan datang
untuk melawan Yosafat dengan suatu laskar yang besar di seberang Laut Asin. Nah, Yosafat sangat takut, Yosafat sangat khawatir ya bahwa dia tidak bisa melawannya. Nah, maka dengan ketakutan yang dirasakan Yosafat ini, Yosafat datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia mengumpulkan semua rakyat Yehuda yang ada di Yerusalem, semua dikumpulkan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak siap atau mereka takut untuk melawan Bani Moab dan Bani Amon ini ya. Nah, Bu Lili akan baca di ayat yang ketiga sama ayat yang kelima ya. Nah, adik baca Alkitabnya masing-masing. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, kita bisa lihat bagaimana pada saat Yosafat merasa ketakutan, merasa khawatir, dia datang kepada Tuhan. Ya, dan kita akan baca juga di ayat yang ke-13. Nah, adik-adik coba cari di ayat yang ke-13. Bu Lili bacain ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga. Segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yehezkiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ya. Nah, pada saat roh Tuhan hinggap di tengah-tengah mereka berdoa itu, nah di Zakaria itu memperingatkan kepada Yosafat, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Nah, Tuhan ingatkan bahwa laskar yang besar itu bukan Yosafat yang akan melawannya, bukan dengan kekuatan Yosafat, tapi Tuhan yang akan berperang. Puji Tuhan, segala sesuatu kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, karena Tuhan yang akan bertindak. Nah, ini contohnya yang dihadapi sama Raja Yosafat ini. Nah, Ibu Lili juga akan baca di dalam ayat yang ke-19. Coba adik-adik cari ayat yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Rehab dan dari Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Bukan hanya datang kepada Tuhan untuk berdoa, tapi datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, ya. Nah, adik-adik harus percaya, minggu-minggu kemarin ceritanya tentang puji-pujian. Bagaimana dengan puji-pujian bisa merobohkan tembok Yeriko. Bagaimana dengan puji-pujian Daud mendapatkan kemenangan, ya. Dan hari ini juga sama. Dengan puji-pujian Yosafat mendapat kemenangan atas Bani Moab dan Bani Amon. Nah, akan Bu Lili teruskan baca di ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun.
padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Nah, Yosafat begitu luar biasa. Dia teringat kalau dia tadinya takutnya dia gemetar karena dia sudah datang berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Akhirnya dia mendapat kekuatan baru. Dia percaya dia pasti akan berhasil, ya. Nah, puji Tuhan. Apa yang akan terjadi di ayat yang ke-22? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir dan yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nah, adik-adik, siapa yang berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab? Tuhan sendiri, ya. Tuhan yang melawan. Sebelum Yosafat pergi, Tuhan sudah menghadang mereka sehingga mereka terpukul kalah. Nah, percayalah adik-adik, di dalam pujian itu ada kuasa. Di dalam puji-pujian adik-adik itu walaupun adik-adik memuji Tuhan dimanapun, adik-adik waktu saat mau tidur, adik-adik waktu saat mau belajar, pada saat adik-adik bermain, memuji Tuhan dimanapun. Di dalam puji-pujian itu ada kuasa, ya. Puji Tuhan. Hari ini Bu Lili ingatkan kepada adik-adik, ketika bangsa Israel sedang bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuatnyalah Tuhan penghadangan terhadap musuhnya sehingga terpukul kalah. Siapa yang bertindak? Tuhan yang bertindak. Karena Tuhan sudah dipuji, sudah dimuliakan. Dan Yosafat betul-betul menyerahkan peperangan itu hanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Makanya siapa yang melawan? Tuhan sendiri, ya. Tuhan yang mengadakan penghadangan. Puji Tuhan. Bu Lili percaya dengan firman Tuhan hari ini, adik-adik harus semakin percaya bahwa di dalam pujian itu ada kuasa. Di dalam Tuhan itu ada kemenangan, ya. Contohnya hari ini Yosafat melawan Bani Moab dan Bani Amon itu hanya dengan apa? Berdoa dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai cukup di sini. Kita akan berdoa. Ayo semua bangkit berdiri. Kita akan tutup mata untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang diberitakan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan terus belajar untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah yang layak kami puji. Engkaulah Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terus berdoa Tuhan buat keadaan bangsa kami hari-hari ini ya Bapa. Tuhan terus pulihkan bangsa ini ya Bapa. Kami terus Tuhan memohon belas kasih-Mu, biar kami anak-anak-Mu boleh beribadah, boleh datang ke gereja, bertemu dengan teman-teman kami, untuk kami bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan setiap kebijakannya boleh mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. 34. Aku hendak memuji Tuhan ayat 2. Pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Pada 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. 34 ayat 2. Aku kepadanya tetap pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Puji-pujian pada segala waktu Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? Siapa yang tahu? Pinter. Nah, adik-adik, kegiatan minggu ini kalian membuat bendera Indonesia ya. Kalian difoto bersama bendera buatan kalian. Kalian bisa membuat bendera maupun menggambar bendera ya. Jangan lupa difoto bersama kaliannya. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah online gereja anak. Jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah online. Ajak teman-temannya yang belum ikut ibadah, sobat temannya kalian sebanyak-banyaknya. Nah, dan jangan lupa kalian kirimkan video ayat hafalannya ke grup kelas kalian atau ke guru masing-masing. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Joy Kids. Yeah.